Good mileage on the car and on the track. So yeah, it's been a good day for us. Musim balapan seri Grand Prix Formula One musim 2022 telah dimulai sejak Maret lalu. Salah satu peristiwa yang paling hangat di awal musim ini adalah dicoretnya Rusia dari kalender GP Formula One sebagai imbas dari konflik Rusia-Ukraina. Buntutnya, Malaysia dikabarkan bakal menggantikan seri Rusia tersebut setelah terakhir kali menggelar balapan pada tahun 2017. Dalam skala yang lebih besar, ada banyak peristiwa ataupun momen bersejarah selama 73 tahun penyelenggaraan Jeddah tersebut. Mulai dari momen memalukan hingga momen kocak dan membanggakan guys. Langsung saja kamu simak selengkapnya nih di konten Momen Tak Terlupakan dalam sejarah balapan Formula One. Gagal juara. Peristiwa memalukan yang dialami Nigel Mansell di GP Kanada 1991 menjadi pelajaran bagi pembalap lain agar tidak terburu-buru melakukan selebrasi sebelum menyentuh garis finish. Selama balapan, Mansell tampil dominan dalam balapan yang digelar di sirkuit Gilles Villeneuve tersebut. Pembalap Inggris yang membela tim Williams itu terus memimpin lomba sejak start hingga satu putaran menjelang finish dalam lomba yang berlangsung 69 lap tersebut. Saat memasuki lap akhir, Mansell unggul 57 detik atas rival terdekatnya Nelson Piquet. Merasa jemawa kemenangan sudah di depan mata, Mansell pun berselebrasi dengan melambaikan tangan kepada penonton. Petaka pun datang. Saat melibas hairpin, mobil Mansell tiba-tiba melambat. Rupanya saat melambai ke penonton, Mansell secara tak langsung menurunkan rev engine sangat rendah sehingga menyebabkan mesinnya mati. Dengan cepat Piquet mengambil posisi pertama. He's stopping! Nigel Mansell just a few hundred yards from the flag on the last lap. Skandal Crashgate Alonso. Juara dunia 2 kali asal Spanyol, Fernando Alonso pernah melakukan salah satu skandal yang mencoreng dunia balapan Formula One. Pada seri balapan F1 di Singapura tahun 2008, pria 40 tahun itu terlibat dalam skandal Crashgate. Alonso saat itu bergabung dengan tim Renault bersama dengan Nelson Piquet Jr. Ketika lomba berlangsung, Alonso start dari posisi ke-15 lantaran mengalami masalah teknis di kualifikasi kedua. Namun tim Renault yang berambisi membuat Alonso naik podium melakukan strategi kotor dengan menyuruh pembalapnya Nelson Piquet melakukan kecelakaan. Skenario berjalan mulus sesuai dengan rencana. Piquet alami insiden yang mengakibatkan keluarnya safety car. Keadaan itu membuat Alonso berhasil menyalip beberapa mobil di depannya dan hingga akhirnya ia memenangkan lomba. Rekor peserta paling sedikit. GP Formula One Indianapolis, Amerika Serikat pada tahun 2005 akan tercatat dalam sejarah Formula One sebagai seri balapan yang paling sedikit pesertanya, yakni hanya 6 pembalap guys. Sebanyak 14 pembalap dari 7 tim terpaksa mundur atas saran produsen ban Michelin. Hal itu demi keselamatan para pembalap. Ketujuh tim yang mundur adalah pengguna ban Michelin. Produsen ban asal Prancis ini menegaskan bahwa bannya tidak akan tahan di lintasan Indianapolis dengan merujuk kecelakaan fatal yang dialami pembalap Toyota Ralf Schumacher saat sesi latihan. Berdasarkan pertimbangan tim teknis Michelin, ban hanya bisa bertahan selama sekitar 10 lap dari 73 lap yang harus diselesaikan. Michelin awalnya membujuk FIA agar memperbolehkan tim pengguna produk mereka untuk mengganti ban dengan spesifikasi
seperti yang dipakai di GP Spanyol. Namun FIA menolak permintaan Michelin karena aturannya jelas melarang pergantian jenis ban di pekan balapan. Berbagai upaya negosiasi dilakukan, tetapi akhirnya tetap tidak diperoleh kesepakatan. Akhirnya saat balapan, 14 pembalap dari 7 tim pengguna ban Michelin mundur, persis setelah melakukan warming up lap. Balapan hanya diikuti 3 tim dengan 6 mobil pengguna ban Bridgestone, yaitu Ferrari, Jordan, dan juga Minardi. Michael Schumacher keluar sebagai pemenang pada balapan itu, kemudian diikuti sang rekan Rubens Barrichello. Di balapan ini, Narain Kartikeyan yang finish di urutan keempat menjadi pembalap asal India pertama yang mendapat poin di Formula One. Salah kamar. Pembalap berstatus juara dunia seperti Jenson Button dan juga Lewis Hamilton pernah melakukan kesalahan konyol yang bikin ngakak guys. Button dan juga Hamilton pernah sama-sama masuk ke pit tim lain loh. Kesalahan kedua pembalap asal Inggris itu memalukan sekaligus mengundang gelak tawa penonton, tim sendiri dan juga tim rival. Button melakukannya di GP Cina 2011, bukannya masuk ke pit McLaren, juara dunia 2009 itu malah masuk ke pit Red Bull. 2 tahun berselang, giliran Hamilton melakukannya di GP Malaysia. Juara dunia 3 kali itu sepertinya lupa jika awal musim 2013 sudah pindah dari McLaren ke Mercedes. Dia justru masuk ke pit McLaren sebelum diberi kode oleh kru untuk pindah ke pit Mercedes. Kekonyolan Hamilton itu membuat bos McLaren, Martin Whitmarsh, dan kekasih Hamilton saat itu, Nicole Scherzinger, hanya bisa tertawa. Kalahkan Hamilton dan dimaki Raikkonen. Apa kabar Rio Haryanto? Dia adalah pembalap pertama Indonesia yang berhasil berlaga di kelas utama GP F1 2016 bersama dengan tim Manor Racing. Meskipun ini mungkin bukan momen penting dalam sejarah F1 secara keseluruhan, namun beberapa peristiwa dalam 12 seri balapan di F1 2016 akan jadi peristiwa tak terlupakan bagi Rio Haryanto yang kiprahnya sepertinya dilupakan oleh pemerintah. Harus diakui berbagai kendala teknis membuat Rio beberapa kali gagal finish atau selesai di urutan buncit selama berlaga. Namun ia boleh berbangga karena sempat mempecundangi juara dunia F1 Lewis Hamilton. Saat mengikuti sesi free practice 3 di sirkuit Hungaroring, Hungaria, pembalap berusia 29 tahun itu berhasil mengalahkan Hamilton. Pembalap asal Surakarta itu membukukan kecepatan terbaik di lintasan lurus yakni 318,2 km per jam yang membuat ia berada di urutan pertama Speed Trap F1 GP Hungaria. Sementara Hamilton hanya berada di urutan ke-6 dengan kecepatan 313,0 km per jam. Rio juga mengungguli torehan pembalap F1 papan atas lainnya seperti Felipe Massa dan juga Sebastian Vettel. Momen lain yang mungkin tak terlupakan dan sedikit tak mengenakan adalah ketika Rio disemprot oleh juara dunia 2007, Kimi Raikkonen. Entah apa yang terjadi, namun dalam salah satu rekaman video, tampak Raikkonen begitu murka kepada Rio. Dalam rekaman radio tim Ferrari, tampak pembalap asal Finlandia itu sedikit menghardik Rio yang berada di depannya saat overlap di GP Kanada. Tindakan Raikkonen yang memaki Rio pun mendapat kritikan dari beberapa orang yang menyaksikan video tersebut. Beberapa netizen membela Rio dan menyebut jika Raikkonen tak seharusnya melakukan hal tersebut. Dari sejumlah peristiwa yang dialami oleh para pembalap tadi,
Kita dapat belajar bahwa apapun bisa terjadi di lapangan. Karena itu dibutuhkan pengalaman dan sikap profesional agar momen yang tak diinginkan tak terulang. Sayang sekali pembalap Rio Haryanto tidak cukup mendapat kesempatan menimba banyak pengalaman agar potensinya bisa terus dipoles. Rio berhenti di tengah musim 2016 karena kekurangan sponsor dan tidak mampu melunasi utang 7 juta euro sebagai peserta balapan. Oke deh guys, terima kasih banyak ya telah menyimak video ini hingga tuntas. Nah sekarang saatnya kalian tekan tombol like dan share video ini ya di akun sosmedmu. Sampai jumpa besok, thanks and bye-bye.